Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Jumpa lagi dalam acara Lentera Malam, doa, pujian, dan renungan firman Tuhan dari Jemaat Rantepao. Firman Tuhan yang kita akan dengarkan saat ini, yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Petrus Seseng dengan tema Hidup dalam Kasih Karunia yang Melimpah-limpah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Selamat malam para pemirsa di acara Lentera Malam Jemaat Rantepao. Kita jumpa lagi pada malam hari ini. Saya Pendeta Petrus Seseng dari Jemaat Manggasa kelas Semakale Tengah. Kita akan membaca dan akan merenungkan firman Tuhan pada malam ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh berjumpa lagi di malam hari ini melalui acara Lentera Malam Jemaat Rantepao. Kami akan membaca, akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, buka hati kami, berkuasalah di dalam diri kami. Baik hamba-Mu ini pun segenap orang yang bisa mendengarkan acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya baca dan kita akan dengarkan serta renungkan, saya ambil dari surat Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayat 37. Cara hidup jemaat. Firman Tuhan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama.
Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin, firman Tuhan. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini di dalam tema hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara-saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, setelah peristiwa Pentakosta di Yerusalem, berkembang dan bertambah banyaklah orang yang percaya dan mengikuti Yesus. Pertambahan orang yang percaya itu juga semakin nampak kelihatan ciri-ciri hidup dalam kasih dan persekutuan baru itu. Lukas memperlihatkan ciri-ciri itu, yakni sehati sejiwa, atau lambas atau raya, situru siasa ngina. Harta milik mereka dinikmati bersama, saling mencukupkan. Setiap hari dengan keberanian, para rasul bersaksi terus menyaksikan dan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kehidupan dan keberadaan gereja mula-mula sungguh telah memancarkan kasih karunia yang melimpah-limpah. Mereka menyatakan dan memancarkan kasih Allah, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Filipi pasal 2 ayat 6. Kita sebagai saudara, yakni anak Allah yang telah dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Yesus, berbagi dan saling mencukupi dengan sesama adalah keharusan sebagai penghayatan iman bagi kita. Kita saling mencukupi, kita saling berbagi satu dengan yang lain. Gereja seharusnya memperlihatkan, memberikan, dan dinikmati oleh siapapun mengenai keberadaan hidup gereja mula-mula, yakni saling mencukupi. Namun yang jadi fakta adalah sering kita mengasihi orang yang mengasihi kita, memberikan kepada orang yang pernah memberikan kepada kita. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Lukas 6 ayat 32, "Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka." Dan ayat-ayat yang berikut. Saudara-saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, Gereja Toraja sudah berdiri kurang lebih 100 tahun. Gereja Toraja selama kurang lebih 30 tahun menggumuli lewat sidang Sinode Am apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula tadi, yaitu berbagi dan saling menopang. Akhirnya Gereja Toraja melalui kuasa Roh Kudus mengambil sebuah langkah untuk melakukan apa yang disebut Pindan Sangulele. Pindan Sangulele adalah satu wadah di mana jemaat-jemaat saling membagi dan saling menopang, saling mencukupkan. Jemaat besar membantu jemaat yang kecil, jemaat yang kaya menolong jemaat yang miskin. Ini dalam lingkup yang lebih luas dan besar.
Lingkup lebih kecil adalah di dalam rumah tangga kita, di dalam bertetangga, dan dalam masyarakat. Mungkin ada anggota keluarga kita yang berkecukupan, atau bahkan berlebihan, atau kelebihan. Tapi mungkin ada anggota keluarga kita yang berkekurangan. Mari kita saling berbagi, saling mencukupi, saling menopang sebagai wujud kasih karunia yang melimpah. Allah telah memberikan kepada kita kasih yang tidak ada bandingannya, yakni keselamatan dalam Yesus Kristus. Yesus telah berkorban bagi kita. Yesus telah menyerahkan nyawanya dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk menebus kita. Karena itu yang pantas dilakukan oleh gereja, yakni orang yang percaya kepada Yesus, yang telah memberikan segalanya bagi gereja, adalah gereja menyatakan, memperlihatkan, dan mewujudkan kasih yang melimpah-limpah itu dalam kehidupan bersesama. Mungkin ada tetangga kita, atau mungkin tetangga kamar kita, yang hanya dibatasi oleh dinding tripleks, yang sedang membutuhkan uluran tangan kita. Ada yang sedang kehabisan beras, ada yang mungkin kehabisan garam, atau kehabisan lauk pauk, atau mungkin sedang sakit. Mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita sebagai saudara seiman atau sebagai sesama. Jika kita sudah rela berbagi dan saling mencukupi, inilah pancaran kasih Allah yang harus terlihat pada anak-anaknya, yakni gereja atau kita setiap hari. Roh Kudus menuntun kita semua sehingga kita terus hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah melalui tutur kata kita, melalui perbuatan, dan melalui sikap kita yang menjadi saksi kasih Allah bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kami untuk saling mencukupi, untuk saling berbagi, untuk saling menopang di dalam kehidupan kami. Baik sebagai bersesama, terlebih khusus sebagai orang-orang yang telah Engkau tebus di dalam Yesus Kristus. Kiranya melalui kehidupan bersesama,
untuk saling menopang melalui Pindan Sangulele. Kami boleh saling berbagi. Jemaat yang kecil kami topang, dan jemaat yang lebih kecil lagi kami boleh berbagi bersama-sama. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua majelis gereja, semua pelayan-pelayan-mu di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat. Engkau memberkati mereka Tuhan, sehingga kami mampu memahami panggilan gereja untuk saling memahami dan saling menopang, saling mencukupi satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk majelis gereja Jemaat Rantepau yang terus melaksanakan tugas panggilan melalui acara Lentera Malam. Berkati mereka Tuhan, berkati semua tim yang boleh melakukan acara ini. Karuniakan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Kami berdoa buat segenap warga jemaat-Mu, baik yang berdomisili di Jemaat Rantepau maupun di dalam lingkup Gereja Toraja. Berkati mereka semua Tuhan, sehingga kami terus bersama-sama menjalani hidup ini di dalam kebersama-samaan untuk menyatakan kasih yang berlimpah-limpah di dalam kasih karunia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati mereka, berikan hikmat, bijaksana bagi mereka, sehingga mereka terus bersama-sama menjalankan roda pemerintahan ini, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan yang boleh kami layankan pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu ini akan terus menjadi pegangan yang kuat, yang kokoh dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau panggil sebagai anak-anak-Mu sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Ampunkanlah segala salah dosa kami dan dengarkan doa kami yang kami datang bawa kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih untuk semua pemirsa. Kiranya Tuhan terus menuntun kita, memberkati kita semua di dalam tugas dan tanggung jawab kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini. Semoga kita semua dikuatkan dan dimampukan dalam menjalani kehidupan kita. Sampai jumpa di Lentera Malam berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.